Terima kasih Febrian. Dan tadi pemirsa yang disampaikan oleh Febrian adalah bahwa kita atau acara atau event kali ini benar-benar seru. Oleh karena itu tadi laporan dari tim di lapangan juga menyatakan bahwa untuk menjaga supaya hari ini tetap kondusif, perwakilan atau juga pendukung ini juga sudah ada titik-titik tertentu dan tidak bisa masuk ke wilayah gedung KPU. Dan di siang hari ini kami akan berbincang juga mengenai proses atau juga tahapan-tahapan itu seperti apa yang biasa dilakukan atau apa yang akan dilakukan pada saat penetapan Capres Cawapres ini. Sudah bergabung bersama kami Mas Ilham. Selamat sore. Selamat sore Mas Anggi. Ya, Mas, terima kasih sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Jadi pada saat ini ditetapkan gitu ya oleh KPU, itu prosesinya apa saja, Mas? Ya, sebetulnya kan memang ini adalah bagian dari proses dari awal pendaftaran, kemudian pemeriksaan kesehatan, sampai pada hari ini penetapan calon atau penetapan Wapres dan Capres, dan juga untuk memastikan capresnya sudah ditetapkan oleh KPU, dan kemudian besok juga sebuah rangkaian dari penetapan capres, pengambilan nomor urut. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang dan juga PKPU nomor 19 tahun 2023, dan juga diatur dalam SK KPU nomor 1378 tentang bagaimana juknis penetapan capres dan cawapres. Dan tentu ini juga adalah bagian dari yang diatur juga di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga pemilu legislatif. Nah, jadi ini memang sudah diatur sedemikian rupa, dan karena undang-undangnya juga tidak berubah sama seperti pada pemilu 2019 lalu. Nah, hari ini tentu ini hasil pleno tertutup dari KPU, itu diatur dalam peraturan KPU nomor 19, tertutup dan nanti akan diumumkan oleh KPU secara resmi. Dan memang tadi seperti disampaikan oleh penyiar Metro, tidak ada tim kampanye atau kemudian dari partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden yang datang, karena memang biasanya tidak diundang dan hanya untuk pengumuman capres, pengumuman penetapan capres dan cawapres. Tetapi besok kemungkinan besar akan diundang dan diberikan kesempatan kepada mereka untuk hadir dalam pengambilan nomor urut. Demikian, Mas. Ya, Mas Ilham, dalam rapat pleno itu biasanya apa yang membuat agak lama atau juga tarik ulur, Mas? Atau sudah ada sebenarnya Ya, ketetapannya? ya, pertama tentu saja yang harus dilihat adalah kelengkapan syarat dari capres dan cawapres. Baik. Kan ketika pendaftaran mereka menyerahkan berkas-berkas yang memang diatur dalam undang-undang, misalnya saja tentang ijazah, kemudian data diri, CV, dan juga kemudian terkait dengan dukungan dari partai politik yang diatur dalam peraturan undang-undangan, bahwa partai politik pengusung itu adalah gabungan jika mencapai 20% jumlah kursi di DPR atau 20% jumlah suara. Nah, apa gabungan ini sudah mencukupi. Nah, nanti kemudian KPU akan mengumumkan hal tersebut, walaupun dalam SKKPU itu sudah ditetapkan dan memang sudah ada beberapa kemudian jumlah kursi, jumlah suara dari partai pengusung masing-masing capres dan cawapres. Nah, kemudian juga yang salah satu paling krusial juga adalah tentang kesehatan, ya, pemeriksaan kesehatan kemarin. Apakah tiga capres dan cawapres tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan seperti yang ditetapkan oleh KPU, ya, mengacu kepada PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang bagaimana sebetulnya yang dikatakan sehat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, atau bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Nah, ini tentu menjadi bahan bagi KPU untuk memplenokan dan memastikan bahwa semua berkas dan semua persyaratan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik. Mas Ilham, pada saat untuk kali ini ya, untuk tahun ini, jadi pada saat masing-masing capres-cawapres atau bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini mendaftar, sempat dari KPU itu menyatakan bahwa berkas sudah lengkap pada saat mendaftar ya, Mas. Kemudian apa bedanya ketika kelengkapan pada hari H itu ketika mendaftar dengan kelengkapan pada saat hasil pleno, Mas? Oh ya, perlu dibedakan ya. Jadi ketika mereka mendaftar dan KPU melakukan pemeriksaan, ya, dia Oke, membuat checklist terhadap apa-apa saja yang memang
menjadi persyaratan bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Nah itu di checklist saja dulu, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, sudah ada atau belum ini barang atau berkasnya. Nah jadi untuk penerimaan ketika dikatakan lengkap ketika pendaftaran itu hanya baru berkasnya saja, tetapi Oke. belum diverifikasi secara faktual oleh tim KPU, tim yang dibentuk oleh KPU, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Nah itu juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas-berkas tersebut bagi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Nah sekarang tentu saja sudah tidak seperti itu. Sekarang ketika KPU sudah memutuskan, tentu KPU mempertimbangkan dan juga memastikan bahwa seluruh persyaratan itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Nah, tidak ada lagi kemudian misalnya saja secara formal saja dikatakan bahwa ini sudah lengkap. Jadi lengkap yang dikatakan ketika pendaftaran itu hanya lengkap secara bukti atau secara berkas gitu ya, berkasnya ada. Tetapi belum diverifikasi ketika itu. Nah sekarang ketika di masa penetapan yang hari ini rencana akan dibacakan oleh KPU atau diumumkan oleh KPU, ini sudah melalui verifikasi yang mendalam, verifikasi faktual yang mendalam yang dilakukan oleh tim KPU bersama Sekretariat Jenderalnya. Oke, Mas Ilham, sambil kita berdiskusi, rekan saya Diandra Mukni ini juga sudah memberikan kita gambar, ini siaran langsungnya posisi sekarang ya Mas ya, ini di kondisinya di gedung KPU, bahwa tadi disebutkan sudah clear area, jadi jalanan di sekitar area gedung KPU juga sudah dipastikan bahwa tidak akan mengganggu prosesi pada sore hari ini. Diingatkan kembali, para pendukung juga tidak memaksa untuk hadir di lokasi. Kemudian Mas, pertanyaan saya, kenapa pada saat penetapan itu tidak perlu ada utusan atau perwakilan yang dihadirkan, Mas? Ya, sebetulnya kan memang ini hanya pembacaan dari KPU dan bahkan sekali lagi dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 diatur dalam Juknis juga itu dikatakan di situ bahwa ini adalah rapat pleno tertutup. Yang Oke. namanya rapat pleno tertutup itu tidak melibatkan siapapun, hanya pleno yang dihadiri oleh ketua dan anggota KPU. Nah, jadi memang tidak perlu ada undangan kepada seperti rapat pleno terbuka. Misalnya besok itu kan pengambilan nomor urut. Nah, itu merupakan rapat pleno terbuka. Nah, itu diundang semua tim kampanye, partai pengusung, dan Oke. juga bakal calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan untuk bisa hadir pada acara tersebut. Nah, jadi memang tidak diharuskan atau tidak ada aturan untuk mengundang mereka karena ini adalah rapat pleno tertutup. Kecuali kemudian ada perintah undang-undang yang mengatakan bahwa ini rapat pleno terbuka. Misalnya saja Oke. seperti pengambilan nomor urut besok, kemudian juga rekapitulasi suara nanti akan datang, kemudian juga ada sosialisasi dilakukan oleh KPU. Nah, itu tentu terbuka sifatnya, tetapi karena memang undang-undang atau kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa ini adalah rapat pleno tertutup, maka tidak perlu mengundang mereka. Jadi mereka hanya kemudian nanti KPU setelah mengumumkan ini, dia membuat berita acara penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, nah kemudian diberita acarakan dan baru KPU kemudian melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk kemudian kemudian disosialisasi via lamannya KPU dan via media massa. Dan juga mungkin besok setelah pengambilan nomor urut juga yang sama dilakukan oleh KPU, melakukan berita acara, masukkan pengambilan nomor urut tersebut di berita acara, kemudian nanti juga harus disampaikan kepada media massa via laman KPU atau juga bisa melihat via rilis atau bisa juga langsung seperti yang terjadi pada hari ini akan dilakukan konferensi pers oleh KPU. Saya lanjutkan kembali ke Mas Ilham. Mas Ilham, jadi pada saat selesai rapat pleno pun, pada saat konvers nanti pun itu tidak ada kewajiban ya Mas ya untuk perwakilan hadir ya Mas? Tidak ada kewajiban karena KPU hanya mengumumkan hasil dari rapat pleno tertutup mereka terkait dengan penetapan bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Baik. Mas Ilham, dari mulai pendaftaran, kemudian terima berkas, kemudian verifikasi, ini semua biasanya apa Mas yang membuat cukup memakan waktu Mas? Ya sebenarnya sih memang kalau kemudian bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden menyiapkan ya beberapa persyaratan berkas-berkasnya dengan baik, gitu ya, saya kira tidak ada masalah. Karena memang kan calonnya tidak banyak ya, tidak Ya. seperti calon anggota legislatif DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD yang kemudian orangnya banyak, berkasnya harus diverifikasi satu persatu
dan juga harus konfirmasi kepada partai-partai yang mencalonkan. Ini kan hanya 3 ya. Kita bisa berkoordinasi langsung dengan liaison officer mereka jika tidak ada yang tidak persyaratan yang kurang cukup atau tidak cukup, dan itu bisa langsung koordinasi. Nah, jadi menurut saya sih tidak terlalu complicated, tidak terlalu rumit terhadap bagaimana KPU melakukan verifikasi faktual terhadap syarat calon baca pres dan baca wapres. Tetapi kemudian yang mungkin muncul adalah misalnya saja ada perdebatan terkait dengan hasil kesehatan misalnya saja gitu kan. Walaupun sebetulnya KPU di hasil kesehatan hanya menerima rekomendasi atau hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter yang sudah ditunjuk oleh KPU. Jadi KPU tidak perlu lagi kemudian berdebat terkait dengan itu, karena mungkin nanti kan dari tim dokter sudah menyampaikan bahwa hasilnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. KPU tinggal mengumumkan saja dan menggabungkan dengan persyaratan-persyaratan lain dan apakah dia memenuhi syarat atau tidak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk ikut kontestasi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Baik, berarti kalau memang tidak ada masalah ketika tes kesehatan, pada saat verifikasi juga sudah tidak ada yang diperdebatkan lagi ya Mas ya? Harusnya tidak ada lagi ya, karena memang tidak banyak bakal calon presidennya dan bakal calon wakil presiden. Cuma sekarang baru yang mendaftar 3 pasang, berarti 6 orang yang harus diverifikasi terkait dengan persyaratan dia sebagai calon atau syarat pencalonannya. Syarat pencalonannya itu misalnya saja partai politiknya sudah memenuhi syarat 20% jumlah kursi dan 25% jumlah suara sah dari pemilu sebelumnya, itu pemilu 2019. Itu kan KPU punya datanya, tinggal diverifikasi. PKB, PKS dan Nasdem apakah sudah memenuhi syarat? Golkar, Gerindra dan beberapa partai lain yang mendukung Prabowo apakah sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan tersebut. Dan terakhir juga dari baca pres Ganjar dan Mahfud apakah juga sudah memenuhi syarat seperti itu. Nah, itu kan datanya KPU punya semua hasil dari kursi maupun surat suara sahnya. Nah, tinggal di-combine dan memenuhi syarat tersebut, sudah kemudian syarat calonnya seperti apa. Syarat calonnya itu orang person by personnya. Misalnya saja usia, kemudian juga jenjang pendidikan, kemudian juga beberapa hal lain yang memang disyaratkan pada persyaratan sebagai calon. Tapi kalau pencalonan dia terkait dengan dukungan dari partai politik yang mendukung baca pres dan baca wapres tersebut. Oke, Mas Ilham, bagaimana ketika pada saat verifikasi data dari masing-masing capres dan cawapres ini kemudian ada yang kurang, Mas? Ya, itu bisa dimintakan langsung karena kan sebelum penetapan capres yang hari ini rencana akan diumumkan oleh KPU itu ada masa yang kemudian bisa melengkapi, ya. Jadi ketika pertama kali daftar menyerahkan berkas itu ada masa perbaikan berkas yang diumumkan oleh KPU, ternyata ada yang kurang misalnya saja. Nah, saya tidak tahu apakah kali ini ada atau tidak gitu ya. Tetapi saya lihat kemarin belum ada pemanggilan khusus terkait atau tidak terbuka atau kemudian tidak diumumkan terkait mungkin ada bakal calon presiden dan bakal calon presiden yang secara calon dia sebagai person gitu ya, yang dicalonkan oleh partai politik pengusung itu ada yang kurang. Nah, kalau ada yang kurang tinggal disampaikan saja kepada tim kampanye yang menunjuk, namanya liaison officer ya, tim penghubung yang ada di KPU untuk kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend